Nah, ini adalah slide yang terakhir yang saya sampaikan di awal, tema kita. Pembicaraan kita dari awal itu akan merefer kepada slide yang terakhir ini, namanya economic logic. Jadi kalau kita mau membangun bisnis, pastikan ada 4 faktor yang terpengaruh dengan economic logic atau logika ekonomi. Yang pertama adalah arena, yang kedua adalah vehicle, yang ketiga adalah differentiation, yang keempat adalah staging. Jadi kalau teman-teman membangun bisnis, dengan memperhatikan faktor economic logic ini, saya yakin bisnis teman-teman akan sukses. Karena apa? Karena sudah didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan economic logic. Apa saja itu? Yang pertama adalah arena. Arena itu adalah di mana produk kita akan bermain. Jadi saya contohkan tadi, kita ingin membangun bisnis ayam geprek gitu ya. Ayam geprek. Jadi pertama ada 6 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, produk kategori kita masuk kemana ayam geprek yang kita ingin buat. Kemudian channel-nya apa? Nah, di meeting di pertemuan kita yang pertama kan sudah dibahas mengenai bagaimana cara membangun bisnis dengan melalui metode Canvas. Itu dijelaskan. Ada channel, ada key activities, ada revenue, ada cost, ada bagaimana membangun dana, membangun hubungan dengan pelanggan dan seterusnya. Kemudian adalah market segmennya, geographical areanya, teknologi dan value creation-nya seperti apa. Jadi produk yang kita ciptakan paling tidak mencakup minimal 4 sampai 6 faktor yang tercakup dalam arenas. Arenas itu adalah sesuatu yang kita ambil untuk kita dapat bersaing di bisnis. Jadi ada 6 faktor, produk kategori, channel, kemudian market segmennya. Jadi walaupun produknya sama, ayam geprek, market segmennya tentu berbeda. Ada orang yang membuat ayam geprek, itu untuk market segmen kelas bawah. Harganya 10.000 satu porsi, itu untuk bawah, banyak sekali. Kemudian ada orang yang berbeda menciptakan produk yang sama, ayam geprek, tapi dia untuk kalangan menengah. Dijual dengan harga mungkin 20 sampai 50.000 satu porsi. Dan ada juga orang yang berbeda menciptakan ayam geprek, tapi untuk kalangan menengah ke atas. Dijual dengan harga satu porsi mungkin sekitar 30 sampai 100.000 per porsi. Nah, itu kan berbeda. Berbeda dari mana? Berbeda dari value creation stage-nya. Ayam geprek seperti apa yang kita ciptakan? Dagingnya mungkin daging ayam impor, daging ayam domestik, kemudian bahan bakunya, bahan baku yang kelas 1 atau bahan baku yang murah begitu, kemudian cara penyajiannya, mungkin ruangannya atau restorannya dikemas sedemikian rupa, sekedar cuma warung pinggir jalan atau restoran yang mewah. Nah, itu akan menentukan market segmen dari produk yang akan kita ciptakan. Setelah kita pahami arenas, kita akan pahami vehicle. Apa itu vehicle? Vehicle itu sepatnya mobil ya, seperti ini ya, gambarnya si Rohmi ya, gambar mobil itu adalah vehicle. Jadi vehicle adalah how will we get there? Bagaimana kita mencapai tujuan? Jadi kalau tujuan kita mau dari Jakarta mau ke Surabaya, kita perlu vehicle, kendaraan. Kendaraannya mau pakai apa? Mau pakai sepeda, mau pakai motor, mau pakai mobil, mau pakai pesawat, atau naik bus, atau naik kapal laut, itu adalah kendaraan. Dan masing-masing berbeda. Kalau kita ngambil kendaraannya dengan tujuan yang sama, tetapi berbeda, kendaraan yang kita ambil itu akan menentukan kecepatan kita dalam mengembangkan bisnis. Jadi apa saja yang mencakup vehicle? Yang pertama adalah internal development. Jadi kendaraannya bisnis itu ada apa? Ada 6 faktor kendaraan berbisnis. Yang pertama adalah internal development, yaitu bagaimana kita membangun tim, ya, membangun tim internal. Yang kedua adalah joint ventures. Joint ventures itu maksudnya kita mau kolaborasi, mungkin membuat bisnis ayam geprek yang untuk kalangan menengah butuh modal 200 juta. Saya misalnya hanya punya 100 juta. Saya perlu teman lagi 2 orang, 3 orang untuk membangun bisnis ini, untuk kita patungan. Jadi joint ventures.
Joint ventures ya bisa dengan, kalau di level perusahaan bisa antara satu perusahaan dengan perusahaan lain bergabung menjadi joint venture. Kemudian strategic alliance, merger. Kalau bahasa bisnis besarnya itu merger. Misalnya perusahaan satu menggandeng perusahaan yang lain untuk menjadi lebih besar. Contohnya di perusahaan yang besar, ya kalau kita lihat Facebook, dia kan menggandeng Instagram. Itu strategic alliance. Sekarang Instagram punya Facebook, dulu bukan ya. Kemudian Google menggandeng YouTube. Dulu YouTube punya sendiri, tadi beli. Nah, itu adalah contoh-contoh strategic alliance untuk mengembangkan bisnis. Berikutnya adalah licensing. Ini penting juga, licensing. Jadi untuk mendapatkan izin-izin. Jadi teman-teman pastikan misalnya membuat ayam geprek, pastikan ada izin MUI-nya halal, kemudian izin produknya, ada SNI-nya, Standar Nasional Indonesia. Itu penting sekali untuk bisnis kita, agar bisnis kita bisa bertahan lama karena legal. Ada juga bisnis-bisnis yang berkembang tapi tidak didasarkan oleh aspek legalitas, akhirnya ditutup karena tidak memenuhi aspek legalitas. Berikutnya adalah franchising. Franchising adalah salah satu strategi kita untuk mengembangkan bisnis dengan cara franchise. Franchise yang paling gampang adalah kita contohkan misalnya Indomaret. Nah, itu pemilik Indomaret, dia mengembangkan Indomaret yang sekarang jumlah cabangnya ribuan di seluruh Indonesia dengan strategi franchising. Nah, bagaimana strategi franchising nanti akan dibahas di meeting di kuliah berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah merger and acquisition. Ini mirip seperti strategic alliance, cuma beda strategi. Itu yang kedua, vehicle, kendaraan. Jadi kendaraan ada 6. Bagaimana kita melakukan pengembangan tim, joint ventures, kemudian kita memperoleh izin-izin, kemudian kita memfranchise-kan dengan cara pengembangan bisnis, dan seterusnya. Itu adalah kendaraan. Jadi kalau dengan franchising, itu kan berkembangnya akan cepat. Ibaratnya kalau kita dari Jakarta ke Surabaya, kalau kita dengan sistem franchise atau dengan cara mengembangkan sendiri, kalau mengembangkan sendiri itu ke Jakarta ke Surabaya dengan naik sepeda misalnya ya. Tapi kalau franchising itu sudah naik pesawat karena perkembangannya akan lebih cepat. Berikutnya yang ketiga adalah differentiators. Maksudnya adalah how will we win. Jadi bagaimana kita memenangkan persaingan dengan differentiators. Carilah perbedaan produk kita dibandingkan produk pesaing. Saya contohkan tadi misalnya ayam geprek. Nah, ayam geprek yang beredar di pasaran apa? Mereka hanya bermain di tingkat level kepedasan. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, dan seterusnya. Nah, mungkin ada ide, ayam geprek bukan sekedar level kepedasan, tapi rasanya. Jadi mungkin ayam geprek rasa barbecue, ayam geprek rasa keju, ayam geprek rasa salmon misalnya, dan seterusnya. Dan itu belum pernah ada. Jadi itu adalah salah satu diferensiasi membedakan ayam geprek kita berbeda dengan ayam geprek pesaing kita. Nah, apa yang dimaksud dengan diferensiasi? Di sini ada 6. Yang pertama adalah image, kedua adalah customization, yang ketiga adalah price, yang keempat adalah styling, yang kelima adalah reliability, yang terakhir adalah speed to market. Jadi bagaimana kita membedakan produk kita? Yang pertama dari image yang kita ciptakan, yang tadi saya bilang ya, image kita, produk ayam geprek yang kita buat, itu untuk segmen yang apa? Untuk segmen kelas menengah, kelas bawah, atau kelas atas. Itu adalah image yang akan kita ciptakan. Yang kedua adalah customization, ya, di custom. Ya, contohnya tadi, ada level kepedasan 1, level 6. Saya pesan ayam geprek level kepedasan 1. Tapi ada juga yang level, nah itu di custom, disesuaikan dengan keinginan konsumen. Ayam geprek rasa keju misalnya, dengan bumbu keju, dengan bumbu mayonaise, dengan macam-macam. Kemudian berikutnya adalah harga. Sekarang mungkin yang beredar di pasaran ayam geprek satu porsi misalnya 15.000 sampai 20.000. Nah, pada saat masa promosi kita bisa buat di harga 9.000 misalnya, dengan ngambil keuntungan yang tipis, tapi dengan tujuan untuk melakukan penetrasi market. Itu adalah salah satu strategi diferensiasi. Styling itu gaya ya. Kita mau sajikan ayam geprek kita di piring yang biasa aja, plastik, piring yang keramik, atau piring yang etnik yang sekarang lagi ngetren itu dengan daun dan sebagainya, atau mungkin dengan cara penyajian yang mewah seperti di restoran bintang 5 gitu ya.
Dan strategi yang keempat adalah staging what will be our speed and sequence of move. Jadi bagaimana kita bisa, ada 3 faktor. Yang pertama speed of expansion, bagaimana kita melakukan ekspansi dengan cara cepat. Yang kedua, bagaimana kita melakukan inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan produk, mengembangkan pemasaran, mengembangkan bisnis, sequence of inisiatif. Yang terakhir adalah interval between event. Jadi nanti ada di kuliah berikutnya, saya akan jelaskan mengenai stage-stage berbisnis, dan itu ada interval-interval, di mana ada strategi-strategi khusus pada interval tertentu. Dan yang terakhir adalah economic logic, yaitu how will return be obtained. Bagaimana kita bisa memperoleh hasil keuntungan, atau bahasa sederhananya adalah kembali investasi, return on investment. Ada 4 cara. Yang pertama, lowest cost through skill advantage. Jadi dengan biaya yang rendah, dengan cara strategi skill advantage. Nah, ini ada strategi namanya dari Kotler ya, Peter Kotler, dari Kotler yang menjelaskan mengenai competitive advantage. Ada juga dari yang lain menjelaskan bagaimana kita bisa unggul dengan kelebihan-kelebihannya. Yang kedua adalah lowest cost through scope and replication advantage. Yang pertama melalui skill advantage, yang kedua lowest cost melalui replication advantage atau keunggulan yang berulang. Kemudian yang ketiga adalah premium price due to proprietary product features. Jadi produk kita bisa ditempatkan dengan harga yang premium kalau value-nya itu lebih. Saya contohkan tadi ya, ayam geprek ada yang harganya 10.000 satu porsi, ada ayam geprek yang harganya 150.000 satu porsi. Sama-sama ayam, sama-sama geprek, tetapi berbeda cara features penyajiannya. Ya, sama juga produk handphone begitu. Produk handphone juga begitu. Ada handphone yang harganya 1 jutaan, ada handphone yang harganya sampai 600 juta. Fungsinya sama untuk melakukan SMS, WA, telepon, tetapi features-nya yang berbeda. Features misalnya dari sisi RAM, dari sisi kapasitas penyimpanan, dari sisi kamera mungkin pikselnya lebih tinggi, kemudian dari sisi bahan materialnya, dan seterusnya. Itu adalah features yang bisa meningkatkan harga. Yang terakhir adalah premium price due to unmatchable service. Jadi bagaimana kita memberikan harga yang berbeda tapi dengan pelayanan. Ya, contohnya, dengan produk yang sama, tetapi disajikan di tempat yang berbeda, harganya berbeda karena pelayanannya berbeda. Produknya sama, ayam geprek disajikan di pinggir jalan, pakai tenda, gitu, 15.000. Ayam geprek produk yang sama disajikan di hotel bintang 5. Harganya satu porsi bisa mungkin 100.000 sampai 150.000. Dengan produk yang sama, tetapi penampilannya berbeda, image-nya berbeda, features-nya berbeda, harganya berbeda. Premium price dengan cara unmatchable service. Ya, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai kuliah kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana membangun bisnis dengan pendekatan economic logic. Semuanya mendekati ke penjelasan dari awal sampai akhir, bermuara kepada slide yang terakhir ini adalah economic logic dilihat dari 4 faktor. Yang pertama adalah arenas atau pasar yang akan kita pilih, kedua adalah vehicle, kendaraan yang kita ciptakan, kemudian strateginya, diferensiasi apa saja yang kita membuat lebih hebat, lebih berbeda dari kompetitor. Yang terakhir adalah staging, stage apa yang akan kita gunakan untuk mengembangkan bisnis. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya berikan kesempatan untuk kita diskusi ya. Silahkan bagi yang mau bertanya.